yaitu Aristadu Lestariani dengan NIM 2112061046 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 3B. Di sini saya akan merangkum atau meresum sedikit materi tentang seminar yang diadakan oleh Kompas Institute, yaitu kelas fotografi dan menulis dengan tema inspirasi perempuan. Pada seminar kemarin, kelas menulis dinarasumberi oleh Muhammad Hilmi Faik yang merupakan seorang editor Dex Budaya. Dan untuk kelas fotografi dinarasumberi oleh Wisnu Widiantoro yang merupakan kepala Dex Foto Harian Kompas. Pada seminar kemarin, di mana menyampaikan bagaimana kisah perjuangan seorang perempuan kepada dunia melalui tulisan dan fotografi. Selain itu, kita juga diberi materi dan diajari bagaimana cara menulis dan teknik mengambil foto. Melalui foto dan tulisan, kita dapat mengisahkan perjuangan perempuan untuk dapat disampaikan kepada banyak orang. Dengan adanya seminar tersebut, kita juga mampu mengetahui bagaimana cara mengabadikan sekaligus menarasikan kisah-kisah perempuan kepada dunia. Jadi menurut Bapak Wisnu Widiantoro, foto yang baik yaitu foto yang dimana foto itu memiliki sebuah cerita atau makna. Maksudnya, di setiap foto itu diharapkan memiliki sebuah makna atau cerita yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar potret memotret saja, tetapi bagaimana foto tersebut mempunyai arti atau makna walaupun tanpa ada deskripsinya. Dari kelas menulis yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Hilmi Faik ini, beliau menjelaskan bagaimana prinsip narasi tersebut, yang dimana alurnya merupakan rangkaian kejadian yang telah disusun sehingga bisa membentuk sebuah jalan cerita yang utuh. Kemudian berikutnya pada kelas fotografi yang dinarasumberi oleh Bapak Wisnu Widiantoro, beliau menjelaskan secara singkat bagaimana dasar-dasar dan teknik yang benar dalam hal mengambil sebuah foto. Kemudian dijelaskan juga tentang prinsip narasi. Yang pertama itu ada alur atau jalan cerita, yang merupakan rangkaian kejadian yang disusun sehingga membentuk jalan cerita yang utuh. Terdapat 3 alur yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada sudut pandang. Pemilihan sudut tokoh, misalnya tokoh ditampilkan sebagai aku atau dia. Pemilihan perspektif tokoh terhadap masalah yang dia hadapi, misalnya tokoh melihat masalah sebagai asap sehingga dia menerima begitu saja, atau dia melihat masalah hidup sebagai ujian sehingga dia berusaha untuk menyelesaikan agar lulus. Kemudian ada karakter tokoh. Karakter tokoh yaitu subjek yang dihidupkan dalam cerita. Karakter atau tokoh menjadi pusat jalannya cerita. Semakin dinamis perkembangan tokoh, semakin menarik sebuah narasi. Kemudian ada latar konteks, yaitu latar atau konteks bisa dimaknai sebagai pemilihan lokasi atau ruang atau waktu dalam bangunan narasi. Ruang dan waktu yang berbeda bisa mempunyai pesan yang berbeda juga. Konteks bisa juga diartikan sebagai keterhubungan cerita dengan hal lain yang relevan. Kemudian ada transformasi karakter. Cerita yang baik, salah satunya adalah mampu menggambarkan perubahan pada diri tokoh atau karakter utama. Ada fase sebelum dan setelah tokoh tersebut menghadapi masalah dan mencari solusi atau resolusinya. Fase sebelum dan sesudah itulah yang disebut dengan transformasi. Kemudian yang terakhir ada struktur. Cerita yang baik tidak hanya mengandalkan keruntunan kisah, tetapi juga jalinan yang kuat antara bagian, termasuk di dalamnya hubungan kausalitas sehingga logika yang terbangun itu masuk akal. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sebuah foto yaitu adalah bagaimana pencahayaannya, dan tentunya untuk mengambil sebuah foto tidak boleh asal-asalan, yang penting diabadikan. Tidak seperti itu, tapi bagaimana kita melihat pencahayaannya, kontrasnya, dan apakah kamera yang digunakan sudah fokus atau belum, dan juga kita bisa melihatnya dari mana angle objek yang akan kita ambil. Namun mungkin tidak semua orang mengerti atau kurang paham dan pandai dalam menggunakan kamera. Contohnya,
kita mengambil gambar yang memiliki pencahayaan yang lumayan bagus. Tentu saja kita harus bisa mengatur agar foto kita terlihat bagus dengan pencahayaan yang ada. Dan kalau bisa, jangan membelakangi cahaya karena jika itu terjadi, maka foto yang dihasilkan akan menjadi gelap dan tentunya ambillah dengan angle yang tepat. Selain itu juga, narasumber Bapak Wisnu Widiantoro ini menjelaskan bagaimana ketika kita menjadi jurnalis dan ingin mengabadikan foto. Beliau menyarankan kepada kita agar ada baiknya kita mengobrol terlebih dahulu kepada narasumber yang akan kita wawancarai. Dan untuk pengambilan foto itu bisa belakangan. Jadi dengan mengobrol terlebih dahulu dengan narasumber, kita mampu menambah wawasan yang dapat kita jadikan sebagai bahan dalam berita yang akan kita buat. Dan bukan hanya memotret saja, tapi kita juga dapat menambah wawasan. Itulah pesan yang disampaikan oleh Bapak Wisnu Widiantoro. Selanjutnya, apa sih hubungan seminar ini dengan mata kuliah jurnalistik online? Menurut saya, seminar ini sangat relevan dengan mata kuliah jurnalistik online karena dapat membantu saya dan teman-teman sesuai dengan mata kuliah ini. Dalam seminar ini yaitu terdapat kelas menulis dan fotografi. Nah, di dalam mata kuliah jurnalistik online ini juga terdapat cara menulis dan bagaimana kita mengambil gambar. Dan tentunya sebagai seorang jurnalis fotografi dan menulis, itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Sebagai seorang jurnalis, memerlukan keahlian memotret atau mengambil gambar untuk diabadikan. Dan juga menulis, karena kita bisa menarasikan apa yang kita dapatkan dari wawancara. Dan itu kita bisa jadikan sebagai berita. Namun saat ini mungkin kita belum terlalu menguasai hal tersebut. Karena sangat disayangkan seperti itu dengan teknik-teknik yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber tersebut. Bagaimana teknik memotret, bagaimana langkah-langkah menulis agar kita tidak asal-asalan dalam menulis berita. Baik, tadi itulah sedikit resume dari seminar kemarin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.